masih di Islam itu indah dan masih di tema kita yang luar biasa. Hasut bikin kusut. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, aku mau kasih lihat lagi nih, yuk kita sama-sama tonton video tayangan berikut ini dia. Ya Allah, itu dekat rumahku Ustadz. Tapi Ustadz, aku mau balik lagi ke tema ini. Ya, kenapa? Mau tanya, ini kebanyakan orang tuh ya, kebanyakan orang kalau dinasehatin pasti kan suka marah, suka ngeyel, suka ih apa sih gitu. Tapi giliran dihasut Ustadz langsung, oh iya udah ayo gitu. Kenapa begitu ya Ustadz? Apa karena hawa nafsu manusia itu lebih suka diprovokasi daripada ditenangkan, dinasehati begitu? Boleh silakan tausiahnya kalau gitu Ustadz. Baik, izin Ustazah Lulu Susanti ya, Masya Allah, tabarakallah, berkah senantiasa. Amin wa iyyakum Lancar ajmain. berkah, pendidikannya apa namanya? Yayasan Fahmil Quran Ustaz. Oh luar biasa, Fahmil berkah Quran. dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim, berbicara tentang tadi pertanyaannya. Mengapa asutan itu lebih cepat sampai ke hati dibanding nasihat? 3 penyebab asutan itu mudah masuk. Yang pertama tujuan duniawi. Sesuatu yang tujuan duniawi itu mudah. Kenapa? Karena disitulah godaan muncul. Kemudian nauzubillah summa nauzubillah, niat yang jahat. Ya, niat yang buruk inilah yang menjadikan seseorang itu lebih mudah bisa menerima. Apalagi yang ketiga, apa itu penyebab asutan itu mudah masuk? Karena melihat titik kelemahan seseorang. Maka yang betul tadi kata Ustazah Lulu, Masya Allah tabarakallah, seandainya orang punya keimanan, itu susah untuk digoda. Jadi kembali lagi, 3 lah yang menyebabkan asutan itu muncul mudah. Karena duniawi, karena niatnya niatnya buruk. Dan yang ketiga adalah melihat titik kelemahan. Tapi kenapa juga ya nasihat itu susah untuk masuk? Nasihat itu susah untuk masuk, salah satu bentuk apa? Kesombongan, hati yang kotor, hati yang mati. Hati itulah yang susah untuk menerima nasihat. Ingat ya, nasihat itu ke hati. Nasihat itu datanya ke hati. Nah, dalam hal ini sekiranya asutan itu dimasukkan ke hati, ya dimasukkan ke hati, saya rasa tidak akan mungkin. Karena Masya Allah tabarakallah, dengan adanya keimanan bisa tertolak yang namanya asutan-asutan itu. Merenung, makanya sebaiknya kita banyak-banyak kajian dan sebagainya. Kemudian apalagi penyebab nasihat itu susah untuk diterima selain karena hati, karena kesombongan, karena dosa. Dosa itu menutup hati. Kembali lagi, menutup hati. Apalagi penyebab nasihat itu tertolak karena bentuk kedengkian yang muncul. Apalagi ada nafsu tadi yang disampaikan oleh Betari. Apakah karena nafsu? Iya, karena nafsu. Nafsulah yang menghalangi manusia untuk mendapatkan yang namanya nasihat-nasihat itu. Karena ketika nafsu dan akal ditanya oleh Allah, siapa kamu, siapa saya? Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba. Tapi kegiliran nafsu yang ditanya, nafsu berkata, saya adalah saya. Maka dari sini kita bisa belajar betul beda antara asutan dan nasihat. Betul. Harusnya kita memang kalau kita mau mendemo, nasihatin, berikan masukan, bukan berikan asutan. Betul sekali, wah udah jadi quotes nih Ustadz Maulana, keren banget. Masya Allah, terima kasih ya Ustadz ya. Tapi balik lagi nih jamaah, inti dari semua inti adalah kayak kata Ustadz Maulana tadi, kalau kita beriman insya Allah kita tidak akan mudah terprovokasi, begitu ya jamaah yang di rumah. Nah sekarang saatnya nih segmen yang ditunggu-tunggu jamaah di rumah. Yaitu kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah Masya Allah tabarakallah jamaah nih kita dapet nih pertanyaan dari jamaah di sosial media Islam itu indah. Yuk langsung kita baca sama-sama. Assalamualaikum Ustadz Syam. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang hasut kita di kantor, fitnah-fitnah supaya kita jatuh, apa yang sebaiknya kita lakukan? Lawan atau diam? Wah ini Waduh. dari Mas Cahyo nih, Cahyo tuh semangat ya, semangat Cahyo. Iya. Nah bagaimana nih, silakan tausiahnya Ustaz. Terima kasih Betari, Tabe Guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Lulu, para alim ulama yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala.
kita hidup mesti ada yang namanya berikhtiar. Salah satu ikhtiar yang disunnahkan adalah bekerja, mencari nafkah dan memberi nafkah, hukumnya adalah wajib bagi setiap pemimpin keluarga atau yang punya tanggung jawab di dalamnya. Sehingga dalam urusan ini mesti tidak selamanya mulus. Kadangkala ada orang yang tidak senang sama kita karena kata Imam Syafi'i, mustahil untuk menyenangkan semua manusia, mustahil membuat semua manusia cinta padamu, itu adalah ghayatul la tudrak, sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Sehingga ada yang tidak senang nih, hobinya ngehasut atasan, hobinya ngehasut kawan-kawan yang lain, biar nggak senang sama kita, akhirnya kita dijatuhkan. Apa yang mesti kita lakukan? Satu, berbaik sangka. Hanya yang di atas yang berusaha dijatuhkan. Berarti Anda sedang posisi di atas, subhanallah. Dan hanya yang di depan yang diomongin di belakang. Berarti Anda posisinya sedang berada di depan. Sehingga baik sangka terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jangan pernah melupakan doa perlindungan. Nabi SAW adalah manusia yang paling terpuji akhlaknya. Kalau segi akhlak tidak ada yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada saja orang yang tidak suka, sehingga tidak suka dengan kenabiannya, kerasulannya, tidak suka dengan apa yang dibawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling sempurna ini pun masih mengajarkan kita doa perlindungan. Artinya sebaik apapun dirimu, belum tentu semua orang senang padamu. Bahwasanya kita berdoa sebelum keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Dijawab sama Allah, hudita wa kufita wa wukita. Engkau akan diberikan petunjuk, engkau diberikan kecukupan, dan engkau diberikan perlindungan. Baca setiap pagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, dengan namamu yang agung kami berlindung daripada apa yang buruk dari langit dan buruk dari bumi. Sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nih, ikhtiar doanya udah, baik sangkanya juga sudah. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah mesti dilawan? Lawanlah dengan prestasi. Karena kalau dilawan dengan sesuatu yang sama, berarti kita sama berbuat keburukan. Kemudian Al-Quran mengajarkan kita, idfa' billati hiya ahsan. Kita membalasnya dengan sesuatu yang ahsan. Apa yang lebih ahsan? Adalah dengan prestasi. Sehingga atasan dihasut pun, atasan tidak percaya. Kawan-kawan dihasut pun, mereka katakan, si Anu itu pelit. Kita traktir mereka, sehingga dikatakan, loh kok mereka bilang dia pelit, padahal sebenarnya dia adalah orang yang rajin bersedekah. Lawanlah dengan prestasi. Inilah yang diajarkan oleh Al-Quran. Lalu bagaimana kalau masih terus dihasut saja? Maka mesti kita klarifikasi kepadanya. Apa sebenarnya yang membuatnya tidak senang dengan kita? Jangan sampai memang ada sesuatu yang kita lakukan yang sebenarnya menyakiti perasaannya dan kita tidak sadari. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Apalagi kita bukan nabi, bukan seorang yang maksum. Mestilah kita pernah membuat kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang dikhawatirkan yang tidak disengaja itu. Kadangkala kita mungkin bercanda padahal menyakiti hatinya. Kadangkala kita berteman dengan si A, ternyata si C iri. Maka subhanallah, kita mesti juga introspeksi diri. Siapa tahu memang kita menyakiti hatinya. Iya betul, jadi untuk Mas Cahyo jangan berarti dihasut, difitnah jadi down ya, jadi diam saja gitu. Tapi dibuktikan lah gitu dengan prestasi. Bukan cuma sekedar kita ngomong dong, enggak kok aku gitu-gitu klarifikasi gitu kan ya. Iya, buktikan dengan prestasi. Iya, Apalagi yang dibuktikan namanya gitu. Mas Cahyo biasanya agak lugu gitu orangnya, Nah, kasihan. introvert ya Iya. Ustadz ya. Gitu. Terima kasih Ustadz Syam. Nah jamaah, sebelum kita lanjut nih, tadi kan kita sudah segmen Tanya Dong Ustadz. Sekarang kita sama-sama nih akan mendengarkan nih ada yang mau curhat jamaah yang di rumah. Yuk kita langsung aja masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, nih ada curhatan yang sudah masuk ya. Mari kita lihat jamaah, ini dia curhatannya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustazah, mohon nama saya disamarkan Iya. Izin bertanya dan curhat, maaf apabila panjang. Rumah tangga saya sedang tidak baik-baik saja. Awalnya kita sudah perjanjian bahwa di bulan Agustus apabila suami saya tidak sanggup mengasih nafkah lahir, kita akan berpisah. Tapi nyatanya di bulan Agustus nafkah lahir tidak sesuai dengan yang disepakati. Nah saya menagih bahwa kita berpisah baik-baik. Tapi pas saya nagih talak, malah dia yang marah dan memblok WA saya. Dan saya pun memblok balik.
Sebenarnya sebelum kejadian perjanjian itu sudah ada hal-hal yang bikin saya kecewa dan termasuk membohongi Dayat terus. Gimana ya caranya supaya saya mendapatkan talak dari suami saya itu Pak Ustadz, Ustazah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum. Wah, bagaimana nih Ustazah Lulu? Subhanallah, insya Allah mudah-mudahan bisa dilalui segala masalah ya. Karena Amin, amin, dunia amin. darul imtihan, dunia adalah tempatnya ujian. Dan pernikahan ini luar biasa adalah pembelajaran sepanjang hidup. Artinya senantiasa kita belajar setiap harinya. Dan tujuannya sakinah, mawadah, warahmah. Warahmah. Senantiasa kita ingin ada cinta, kasih sayang terutama dalam hal ketenangan. Bagaimana bila ini terjadi? Mohon maaf Bunda, sejatinya ada yang namanya sigotaklik di sana. Apa itu? Yakni ketika suami ini merupakan satu wewenang untuk kita sebagai wanita agar tidak diperlakukan semena-mena, maka ada peraturannya namanya sigotaklit yang kewaspadaan, hati-hati. Kenapa? Karena ketika mohon maaf di situ dicantumkan ketika suami meninggalkan istri selama 2 tahun, kemudian juga tidak menafkahi selama 3 bulan dan melakukan kekerasan fisik dan juga 6 bulan ini tidak memperdulikan. Naudzubillah min dzalik, maka silakan bisa mengajukan untuk talaknya. Tapi selagi kita masih ada jalan keluarnya, musyawarah dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Kita menikah ini tidak hanya kedua belah pihak tapi keluarga besar. Nah, bisa kita lewat jalur keluarga besar untuk dipertemukan. Ini dua-duanya sama-sama memblok ya. Ini bagaimana ceritanya kalau dua-duanya memblok, tidak ada komunikasi. Maka dipertemukan keluarga besar atau mungkin yang memang sosok yang lebih didengarkan oleh suami. Sehingga nanti ada jalan tengahnya untuk bisa diperbaiki. Adanya kesabaran, adanya ketenangan, insya Allah ada jalannya ya. Jadi diutamakan lebih dulu untuk adanya perbaikan, islah ya. Sama-sama introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita, perbaiki diri kita. Ya insya Allah ini menjadi jalan kita untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kita insya Masya Allah. Allah, egoisnya tuh disembunyiin dulu, dikantongin dulu ya Ustazah. Macan tutul nganyut dikali, betul, Betul, sekali. iya pasti betul belakangnya. Ustadz silahkan pantun dulu Ustadz. Jangan, nggak bisa saya bantu. Oke. Kalau di Makassar Angaru namanya. Oke. Angaru tuh aku adalah gitu dia. Oh, tapi kalau kayak gitu durasinya Ya, Ustadz. durasinya. Iya. Nah buat tadi yang disampaikan oleh Ustazah Lulu itu tepat banget dan mantap sekali jawabannya. Apalagi dijawab dari sisi wanita. Jadi bagus sekali karena kenapa, mohon maaf kembali lagi. Sebaiknya pertahankan rumah tangga kalau masih bisa. Sepanjang dalam artian tidak ada haknya atau bentuk kezaliman yang ada di dalamnya. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar perihal tentang ada sigat taklik. Betul tadi, Masya Allah, tabarakallah. Lengkap banget ya. Pegawai kelurahan ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah dibahas tentang apa? Tidak boleh ada menyakiti. Dan kalau memang sudah ada perjanjian akan bercerai di bulan Agustus. Kalau tidak memenuhi syarat harusnya ada namanya hitam di atas putih. Ada hitam di atas putih, mohon maaf. Yang menceraikan itu laki-laki, bukan perempuan. Maka kalau perempuan namanya huluk. Ya, huluk ya, bukan huluk ya, huluk. Nah, huluk itu pengajuan perceraian. Tapi ada baiknya persulit perceraian. Pertunda perceraian. Jangan sampai ada tarik kata Ustazah Lulu tadi, mediasi. Dimediasi supaya bisa mencari titik temunya. Sekali lagi, mencari titik temunya. Kalau memang tidak suka jendelanya, tidak usah dirusak rumahnya. Jendelanya aja diperbaiki. Kalau persoalan masalah nafkah yang tidak sesuai, mungkin ada solusi jalan keluarnya. Bagaimana caranya nafkah ini bisa terpenuhi? Mungkin dengan cara berobat, kalau memang nafkah batin. Atau mencari solusi keuangan yang lain. Atau mencari apakah perempuan ini bisa membantu. Atau bisa berusaha masing-masing. Artinya apa? Karena dalam hal ini yang namanya kecukupan itu tidak akan bisa puas-puasnya. Yang takutnya nanti yang kasihan adalah yang korban. Siapa yang korban? Anak-anak itu. Iya, Seperti itu. karena kan sejatinya kita tuh sebenarnya kepingin nih ya pernikahan kita long Tapi ada- lasting. Tapi ada tadi gitu. catatan Ustazah Lulu bagus banget. Ya, betul. Pernikahan itu bukan berdua tapi berkeluarga. Keluarga, bukan cuma dua insan Dua tapi insan, keluarga. keluarga yang disatukan. Nah Masya Allah, jamaah yang di rumah kita mau lanjut lagi nih bahasan kita, tema kita hari ini. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana ya jamaah. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.